Halo Pisokers, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Kali ini kita akan melakukan napak tilas penderitaan Yesus Kristus di Yerusalem menjelang dan sekitar penyalipannya di Yerusalem, Israel. Yaitu kita akan menyusuri jalan salib, Via Dolorosa, dan juga tempat Yesus disalibkan, yaitu di Bukit Golgota atau Golgota. Nah, ini adalah peta dari kota tua Yerusalem, Israel. Dan ini adalah Bukit Bait Suci atau Temple Mount. Ini adalah Dome of the Rock yang dengan kubah kuning keemasan. Nah, Dome of the Rock ini dipercaya sebagai tempat Abraham hampir saja mengorbankan anaknya Ishak. Dan ini juga yang dipercaya sebagai tempat Maha Kudus dari Bait Allah atau Bait Suci. Nah, ini adalah Masjid Al-Aqsa. Di sebelah timurnya ini atau di sebelah kanan ini adalah Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itu ada lokasi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, di kaki Bukit Zaitun ini ada Taman Getsemani, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus berdoa dan ditangkap pada malam sebelum penyalipan. Nah, ini adalah lokasi Bukit Golgota atau Golgota atau Kalvari, yang artinya juga adalah Bukit Tengkorak. Di dekat situ juga terdapat kubur kosong tempat Tuhan Yesus pernah dimakamkan, namun yang telah bangkit pada hari ketiga. Lokasi itu sekarang didirikan Gereja Makam Kudus. Kita akan memulai perjalanan dari Al-Mansuriyah Street di Bukit Zaitun yang terletak di samping Taman Getsemani. Nah, untuk video tentang Taman Getsemani saya cantumkan linknya di deskripsi. Kemudian kita akan lanjut ke Der Jericho dan kita akan memasuki tembok kota tua Yerusalem melalui gerbang singa atau Lions Gate. Kita kemudian akan menyusuri The Lions Gate Street dan dilanjutkan dengan Via Dolorosa, dan kemudian kita akan tiba di Gereja Makam Kudus atau Bukit Golgota. Ini adalah Al-Mansuriyah Street. Dan di sebelah kiri ini, yang di balik tembok ini adalah Taman Getsemani. Jadi persis di sebelah kiri ini, yang di balik tembok ini adalah Taman Getsemani. Nah, kota tua Yerusalem itu kelihatan di depan, dan kita sekarang menyeberang Der Jericho. Jadi kalau ke kiri tadi kita akan ke Taman Getsemani, yaitu di Gereja Segala Bangsa. Yang kelihatan itu atau masuk ke dalam lagi, itu adalah makam Bunda Maria. Nah, lembah ini yang terletak di antara Bukit Zaitun dan kota tua Yerusalem, ini dikenal dengan nama Lembah Kidron. Jadi di sini mestinya ada Sungai Kidron namanya. Dan ini kemungkinan besar lembah yang dimaksud oleh Raja Daud pada saat dia mengatakan lembah kekelaman. Karena Raja Daud mengungsikan diri, melarikan diri dari ancaman pemberontakan anaknya sendiri yaitu Absalom, dan dia melewati lembah ini. Nah, Sungai Kidron ini disebutkan dalam Yohanes 18 ayat 1.
yaitu Yesus menyeberangi Sungai Kidron, kemudian pergi ke suatu taman, yaitu Taman Getsemani. Kita nanti akan belok kiri ke Lionsgate Street dan kita akan memasuki Kota Tua, tembok Kota Tua melalui Gerbang Singa itu. Nah, kenapa dinamakan Gerbang Singa? Itu karena yang membangun tembok ini adalah Sultan Sulaiman dari Kekaisaran atau Kerajaan Ottoman. Nah, dia bermimpi satu saat bahwa dia diterkam oleh singa jika dia tidak membangun tembok-tembok ini. Kita ke kiri sekarang, ini adalah Lionsgate Street. Nah, gerbang ini juga dinamakan Gerbang Domba, meskipun sebagian orang berpendapat bahwa Gerbang Domba itu berbeda dengan Gerbang Singa. Gerbang Singa adalah akses ke kota, yaitu gerbang di depan ini. Sedangkan Gerbang Domba itu adalah akses ke Bait Suci, meskipun tempatnya itu berdekatan. Nah, kenapa Gerbang Domba? Itu karena domba-domba yang akan dikorbankan itu masuknya dari gerbang itu. Nah, gerbang ini juga dinamakan Gerbang Santa Maria karena tempat kelahiran Santa Maria itu berada di dekat gerbang ini. Jadi pada saat kita masuk, nanti kita lihat sebentar, pada saat masuk gerbang di sebelah kanan itu adalah tempat kelahiran Santa Maria atau Bunda Maria, Ibu Yesus. Nah, gerbang ini juga dinamakan Gerbang Saint Stephen atau Gerbang Stefanus karena Stefanus yang diceritakan di Kisah Para Rasul 7 diseret keluar kota. Nah, diduga atau dipercaya melalui gerbang ini, dan mereka melempari dia sampai mati. Nah, di belakang kita ini ada gereja Saint Stephen. Dan gerbang ini juga dinamakan Gerbang Getsemani serta Gerbang Kidron karena ini merupakan akses ke Taman Getsemani dan Lembah Kidron. Nah, ini dia Gerbang Singa. Dan di atas, di kiri kanan gerbang ini ada ukiran 4 singa. Kita sekarang sudah masuk di gerbang ini. Nah, ke kiri ini adalah ke Temple Mount, namun hanya Muslim yang bisa masuk di situ. Jadi ini kita sekarang berada di section atau di daerah Muslim. Nah, ini adalah tempat kelahiran Perawan Maria. Nah, kota tua Yerusalem ini terbagi atas 4 quarter atau 4 bagian. Dan kita sekarang ini berada di bagian Muslim. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah Bethesda. Nah, Bethesda ini yang diceritakan di Yohanes 5 bahwa di dekat pintu gerbang domba, pintu gerbang domba tadi, ada seorang yang sudah 38 tahun sakit dan dia di situ menunggu kesempatan untuk pertama kali masuk ke dalam kolam Bethesda saat malaikat Tuhan datang menggoncang air kolam tersebut. Nah, Yesus Kristus yang mempunyai kuasa yang jauh lebih besar daripada malaikat menyembuhkan orang itu. Kolam Bethesda itu berada di belakang gedung di kanan ini. Dan gedung di kanan ini adalah gereja Santa Ana. Gereja ini memiliki akustik yang luar biasa. Jadi kalau kita menyanyi di dalam situ, meskipun sedikit, terdengar begitu menggema dan seperti banyak orang. Nah, ini adalah gambar-gambar dari 14 stasi atau perhentian di Via Dolorosa dan di Gereja Makam Kudus.
Dari ke-14 stasi ini, ada 5 stasi yaitu yang tertulis dengan hijau, yang tidak tercantum secara eksplisit di Alkitab. Bahkan stasi 5 itu masih mengundang perdebatan. Nah, sebagian mengatakan bahwa Simon dari Kirene itu memikul salib di luar kota. Tetapi yang sebagian lagi mengatakan bahwa batas kota itu sebenarnya sudah digeser. Jadi kota ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan zaman Yesus, karena mestinya Bukit Golgota beserta kubur Yesus itu berada di luar kota, dan sekarang itu termasuk di dalam kota. Jadi kota tua Yerusalem ini terbagi atas 5 bagian, yaitu 4 bagian atau quarters dan Bukit Bait Suci. Nah, keempat bagian itu adalah bagian Armenia, Kristen, Yahudi, dan Islam. Dan ini adalah bagian atau quarter dari Islam. Begitu juga sebagian besar Via Dolorosa itu termasuk di quarter Islam. Sedangkan Golgota itu termasuk di quarter Kristen. Kita akan memasuki jalan Via Dolorosa. Nah, Via Dolorosa itu artinya jalan sengsara atau jalan salib. Dan di sepanjang 600 meter ini dari tempat stasi pertama diyakini sebagai jalan sengsara yang dilalui oleh Yesus Kristus ke tempat penyalipannya di Golgota. Nah, jadi di sini di kota tua ini ada jalan yang namanya Via Dolorosa. Dan di situ juga ada tanda-tanda tempat stasi dari 14 stasi itu. Sebagian itu berada di jalan, tetapi sebagian itu sebenarnya tidak berada di jalan Via Dolorosa. Nah, ini adalah stasi yang pertama. Jadi ini adalah stasi di mana Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Namun sebenarnya menurut guide, lokasi pengadilan itu sebenarnya berada di depannya, yaitu yang ini, yang sekarang sudah menjadi sekolah dasar. Jadi kita sekarang sudah berada di Via Dolorosa. Dan ini adalah stasi 2 di mana Yesus memikul salib. Dan ini terjadi di belakang tembok ini tentu saja, bukan di jalan. Dan para scholars, ya menurut guide, kejadian sebenarnya itu berada di seberang atau di depannya, yaitu yang sekarang sudah menjadi sekolah dasar. Di sebelah kanan ini adalah tempat di mana Yesus dipenjara. Nah, jadi kita lihat jalan masih rata atau bahkan menurun. Nanti sebentar jalannya akan mulai menaik. Nah, kita di pertigaan ini akan ke kiri, sedangkan yang ke kanan itu ke gerbang Damaskus. Jadi tembok kota tua Yerusalem ini dibangun oleh Sultan Sulaiman dari Ottoman antara tahun 1536 dan 1541, dan terdapat 8 gerbang, namun satu gerbang yaitu gerbang emas itu ditutup oleh Sultan Sulaiman. Ini adalah stasi ketiga di mana Yesus jatuh untuk pertama kali. Dan di sampingnya itu adalah stasi keempat, di mana Yesus bertemu dengan ibunya, yaitu Bunda Maria. Di dalam itu ada gereja Our Lady of Sorrows, jadi gereja ratapan Bunda Maria.
Nah, stasi 4 ini tidak tercantum secara eksplisit di Alkitab. Ini masih di Via Dolorosa, jadi sesudah gerbang singa tadi, itu adalah jalan gerbang singa atau Lions Gate Street, kemudian dilanjutkan dengan Via Dolorosa, dan kita belok kiri, dan sekarang kita belok kanan, ini juga Via Dolorosa. Dan ini adalah stasi kelima di mana Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, Kirene adalah kota Yunani waktu itu di Libya Timur yang sekarang kira-kira di Sahat. Nah, batu ini dipercaya yang disentuh oleh Tuhan Yesus pada waktu itu karena kecapean dan dia ingin bersandar di situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari stasi 1 sampai di sini itu tidak terlalu jauh, tetapi kita bisa bayangkan hari itu jam 12, sangat panas, dan dia harus memikul salib yang berat dan juga sambil itu dicambuk-cambuk. Jadi sudah mulai kehabisan darah dan sangat terik. Jadi seperti itulah kira-kira kita bisa bayangkan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap Yesus Kristus dan derita sengsara yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan itu bukan puncaknya. Puncaknya itu nanti di Bukit Golgota. Dan semuanya itu adalah untuk penebusan dosa-dosa manusia tanpa terkecuali. Kita lihat jalan sekarang sudah mulai menaik dan ini menuju ke bukit. Jadi itu Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak atau Kalvari. Ini adalah stasi ke-6 di mana seorang yang berada di pinggir jalan yang kemudian diketahui bernama Veronica merasa iba melihat Yesus dengan wajah yang berlumuran darah. Veronica kemudian mengusap wajah Yesus dengan kerudungnya sehingga wajah Yesus tergambar pada kerudungnya. Nah, cerita tentang Veronica ini tidak secara eksplisit tertulis dalam Alkitab, tetapi prasasti ini mendukung akan cerita ini. Dan bahkan diyakini bahwa ini adalah sebenarnya rumah daripada Veronica. Nah, kerudung Veronica ini dipercaya tersimpan di Vatikan karena sebelum Veronica meninggal, dia menyerahkan kerudungnya kepada Paus Clemens. Karena kejadian pada stasi 6 ini, maka Veronica kemudian dihargai dan diberikan gelar Santa Veronica. Ini masih di Via Dolorosa dan kita lihat jalan menaik terus. Dan memang tujuan kita itu adalah Bukit Golgota, yaitu bukit. Jadi memang jalan menanjak. Nah, jalan Via Dolorosa ini berada sebagian besar atau mungkin seluruhnya di kota Muslim atau kota Islam, jadi di bagian Islam. Tetapi Bukit Golgota itu berada di bagian atau di kota Kristen. Nah, jadi toko-toko yang kita lihat yang berada di kiri dan kanan jalan itu adalah toko-toko milik Muslim. Dan kita sekarang berada di stasi ke-7 di mana Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Nah, ini juga tidak tercantum secara eksplisit di Alkitab, tetapi ini dipercaya sebagai tradisi. Dan sampai sini jumpa kita di video ini, dan kita akan lanjutkan di video berikut. Terima kasih. Bye.